Setelah semuanya dirasa sangat cukup siap untuk melakukan kejahatan, mereka semua pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun hal tersebut sempat tertahan oleh ketidaksetujuan si Capi tentang hal tersebut. Dan hal tersebut dikarenakan dirinya telah berjanji kepada Deon untuk tidak melakukan suatu tindakan kriminal yang sangat berkejahatan, seperti halnya perampokan. Namun dengan suatu skill cuci otak yang telah dimiliki oleh ninja untuk mengelabui si Capi, Capi pun akhirnya dapat segera lulut dan memulai debut pertamanya sebagai robot gangster. You can't steal Daddy's guns! Yang dimana sebagai bentuk kejahatan pertamanya, Capi pun harus melakukan berbagai kegiatan pembegalan. Dan setelah selesai, mereka semua pun pergi ke sebuah bangunan dari bos senjata ilegal guna untuk mendapatkan bahan peledak yang akan mereka gunakan pada perampokan yang selanjutnya. Take those, nah? Take them down to my car, nah? Sementara itu, adegan pun berpindah kembali ke Capi, yang dimana terlihat bahwa Capi saat ini tengah menunggu kedatangan dari ninja dan juga Amerika. Namun tak lama, ia pun melihat sebuah anjing yang telah meninggal di sana. Dan di saat yang bersamaan, ia pun dihampiri oleh si ninja. Dan dia juga sempat memberikan motivasi dan juga ambisi, yang dimana dia mengatakan bahwa suatu hari nanti Capi akan mengalami nasib yang sama seperti anjing yang telah ia temui, yaitu pada saat baterai tanam yang telah terpasang pada tubuh si Capi mengalami suatu kerusakan yang sangat-sangat fatal, yaitu mati total. Dan oleh sebab itu, sebagai syarat untuk dirinya agar tidak mati konyol, ia pun membutuhkan sebuah tubuh baru. Sepulangnya dari sana, Capi pun secara tiba-tiba bertemu dengan Deon di kediamannya. Dan di saat mereka berdua bertemu, mereka pun melakukan sedikit berbincang-bincangan, yang dimana Capi menanyakan tentang alasan Deon memberikan kepada dirinya tubuh yang jelas-jelas sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, secara tiba-tiba Capi pun mengalami suatu kegagalan pada sistemnya. Dan hal tersebut dikarenakan oleh Vincent yang telah mensabotase seluruh robot squad yang ada di seluruh penjuru kota dengan berbekal suatu kunci pengaman yang telah ia dapatkan. Dan sontak saja hal tersebut membuat para warga menjadi ketakutan dibuatnya. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Hippo beserta antek-anteknya, yang dimana dia terlihat dengan secara jahatnya tengah menginvasi seluruh penjuru kota. Sementara itu, Deon yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk membawa Capi pergi ke laboratorium dari Tetraval. Capi? Nah, man, Deon, it's me. Beruntungnya, Deon yang sejatinya merupakan seorang teknisi pun akhirnya dapat segera memperbaikinya. Dan dia bergegas untuk membawanya pergi dari sana. Namun, secara tiba-tiba, Capi pun melihat sebuah helm pemancar saraf dan sebuah tubuh prototipe mirip seperti dirinya. Dan oleh sebab itu, Capi pun berinisiatif untuk memindahkan alam bawah sadarnya ke prototipe tersebut. Namun, Deon yang mendengar hal tersebut pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan beralasan bahwa alam bawah sadarnya tak dapat dipindahkan. Mendengar hal tersebut, Capi pun sempat merasa pesimis. Namun tetap kekeh pada pendiriannya, Capi pun bergegas untuk kabur dan membawa transmitter tersebut untuk pergi bersamanya. Dan saat sesampainya di rumah, Capi pun mulai bereksperimen untuk membaca dan berusaha memindahkan alam bawah sadarnya. It's me. Dan harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana Capi akan memulai kejahatan kriminal yang lebih besar dari sebelumnya. Yang dimana sebagai bentuk dari everyone joins to the battle, mereka berempat pun membegal dan merampok sebuah mobil box yang terhenti di sana. Sampai-sampai hal yang telah dilakukan oleh Capi pun mendapatkan perhatian dari pihak pemberitaan. Dan hal tersebut juga dimanfaatkan oleh Vincent, yang dimana dia meminta kepada Michelle agar dirinya mau dan setuju untuk mengizinkan peluncuran dari Simus. Untuk itu, Vincent pun bergegas untuk melancarkan operasi miliknya. Sementara itu, Deon yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk mencuri dan membawa beberapa senjata api kepada si Capi. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi.
Dan ternyata Hippo pun telah tiba di sana dan dia menuntut uangnya beserta robotnya kepada si ninja. Namun tak lama, dan ya terlihat bahwa Mus telah tiba di sana, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pertarungan di antara ketiga belah pihak. Yang dimana terlihat bahwa di dalam pertarungan tersebut Mus tengah mendominasi jalannya pertarungan. Hingga pada akhirnya saat Vincent akan segera menghabisi Deon, secara tiba-tiba Capi pun akhirnya telah tiba di sana. Dan dia juga sempat menancapkan dan menembakkan sebuah bahan peledak di tubuh dari si Mus. Dan di saat Mus ingin melancarkan serangan pembalasan, ninja pun secara barbarnya menembakkan sebuah peluru pada penglihatannya. Namun tak hanya itu, ia pun juga menyuruh kepada si Capi agar dirinya membawa Yolandi untuk bergegas untuk pergi dari sana. Sementara dia akan menahan Mus untuk sementara waktu. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat cintanya kepada ninja, Yolandi pun bergegas untuk memberondong si Mus dari kejauhan. Namun naasnya di saat itu juga Yolandi pun harus merelakan dirinya tertembak oleh beberapa tembakan yang dilancarkan oleh si Mus. Dan oleh sebab itu Capi yang menyadari situasi yang semakin sulit pun bergegas untuk meledakkan Mus dan bergegas untuk pergi ke Tetraval guna untuk membalaskan dendamnya kepada si Vincent. Setelah selesai, Capi pun kini membawa Deon ke laboratorium dari Tetraval guna untuk memindahkan alam bawah sadarnya ke prototipe yang ada di sana. My God. Dan hal serupa pun juga dilakukan oleh si Deon kepada si Capi, yang dimana dia memindahkan alam bawah sadar si Capi ke tubuh yang baru. Chappie? Yeah, it's me. We're going back home. Di sisi lain, selepas kepergian dari si Yolandi, ninja pun kini terlihat tengah membakar barang-barang dari si Yolandi. Namun tak lama, ia pun menemukan sebuah chip atau flash disk yang berisikan sebuah data salinan dari alam bawah sadar si Yolandi. Mengetahui hal tersebut, ninja pun bergegas untuk memberikan flash disk tersebut kepada si Capi, dengan harapan agar Yolandi dapat terlahir kembali. Now we are both black sheep. I'm a ninja. Dan film pun selesai. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.